Pernah gak ngerasa hidup ini absurd? Ya, semua orang sibuk ngikutin suatu arus, tapi kamu malah ngerasa tenang, ngerasa kosong. Kamu gak sendirian. Ada seorang filsuf dari Denmark di abad ke-19 justru menganggap itu titik awal dari pencarian makna hidup. Filsuf ini adalah Søren Kierkegaard. Dan hari ini kita akan ngobrol soal eksistensi, kecemasan, sampai iman. Søren Kierkegaard ini hidup di Copenhagen, Denmark, sekitar tahunnya 1800-an lah. Jadi dia ini dikenal sebagai pencetus dari teori eksistensialisme. Sebuah aliran yang gak sibuk nanya apa itu realitas, tapi lebih suka nanya apa artinya jadi manusia yang sungguh-sungguh hidup. Nah, berbeda dari filsuf-filsuf sebelumnya ya, yang suka ngebahas soal sistem, soal ideologi besar gitu. Nah, Kierkegaard ini justru percaya bahwa sistem itu gagal menjelaskan apa itu subjektivitas manusia yang berisikan dari keresahan, pilihan, sampai iman. Yang semua itu nggak bisa dirumuskan pakai logika. Nah, menurut Kierkegaard, manusia itu bisa hidup di 3 tahapan eksistensial. Bayangkan ini kayak proses ya, kayak tangga gitu. Tahapan yang pertama, estetika. Ini ya hidup yang cuman buat kesenangan, hiburan, pelarian. Tapi di sini pada akhirnya ya, setelah kamu ngerasa excited gitu, nggak berapa lama kamu akan ngerasa hampa. Karena makin kamu cari kesenangan itu, makin kerasa kosong. Tahapan yang kedua, etis gitu. Kamu mulai berpikir soal tanggung jawab, ada nilai moral, dan kehidupan yang punya arah, punya tujuan, punya goals. Tapi bahkan ini aja belum cukup. Karena pada akhirnya kita tetap ngerasa dunia ini absurd. Nilai itu tetap relatif. Apa yang baik, apa yang benar itu masih ngawang-ngawang semuanya. Kemudian sampailah kita di tahap yang ketiga, religius. Ini enggak soal agama aja ya, tapi soal kita melompat dengan iman, atau kalau kata Kierkegaard itu leap of faith. Ini lebih ke menerima ketidakpastian dan mempercayai Tuhan itu bukan karena bukti, tapi karena pilihan pribadi yang mendalam, karena kesadaran kita gitu. Nah, lalu Kierkegaard itu bilang gitu ya, ketika kamu sadar bahwa kamu bebas memilih, disitulah kamu akan merasa cemas. Kenapa gitu? Inilah yang dia sebut dengan angst atau kecemasan eksistensial. Ya, kita bebas untuk memilih jadi siapapun, melakukan apapun, tapi justru karena itu jadi beban gitu. Karena kita juga harus bertanggung jawab sama pilihan kita itu tadi, dan itu berat. Tapi justru dari situlah lahir keberanian untuk hidup secara otentik. Nah, Kierkegaard ngasih contoh ya, kisah Nabi Ibrahim gitu. Dia rela ngorbanin anaknya gitu, Ishak, bukan karena gila gitu, tapi karena iman. Dia melampaui moral umum dan logika, udah melampaui nilai-nilai ataupun norma-norma sosial gitu. Itulah lompatan keimanan tadi. Nah, leap of faith. Dan ini bukan tindakan bodoh, meskipun terlihat konyol gitu, terlihat gak masuk akal. Tapi inilah lompatan berani ke dalam yang namanya ketidakpastian. Disitulah iman itu lahir. Bukan dari kepastian, tapi dari keberanian. Nah, di dunia yang selalu sibuk untuk nyuruh kita jadi seseorang, jadi sesuatu, Kierkegaard justru ngajak kita untuk bertanya, siapa diriku sebenarnya? Dan kalau emang hidup itu terasa penuh kecemasan, itu bukan berarti kita salah jalan. Tapi tanda kalau kita sedang bertanya-tanya, apakah aku sedang benar-benar hidup? Jadi kira-kira itulah teori tentang 3 tahapan keimanan dari Kierkegaard. Nah, kalau kamu punya momen gitu yang kamu rasa kayak, oh ini nih lompatan keimanan gue, ini nih hal yang bikin gue berani melangkah ke dalam ketidakpastian, coba share di komentar, oke?
Sampai jumpa di episode berikutnya.